Kita akan memantau kondisi di Washington DC bersama dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan. Selamat malam Virginia, seperti apa persiapan dan juga penjagaan di sana saat ini dan juga berapa personel keseluruhan yang saat ini disiagakan? Ya, Woro dan pemirsa Kompas TV, saat ini saya berada sekitar 500 sampai 600 meter dari gedung Capitol, di mana tempat nanti Joe Biden akan diambil sumpahnya sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat. Kalau Anda lihat di sini, biasanya ini pada inaugurasi tahun 2017, daerah ini tidak ditutup, tidak ada pagar setinggi 2 meter yang berdiri di samping saya, tidak ada juga garda nasional yang berjaga-jaga, namun kasus kali ini memang berbeda ya. Setelah kericuan yang terjadi pada tanggal 6 Januari kemarin, 25.000 pasukan Garda Nasional turun ke jalan-jalan di Washington DC. Kami tadi sempat melihat beberapa petugas dari Border Patrol atau patroli perbatasan Amerika Serikat, lalu juga ada polisi lokal dari DC Department Police Officer atau polisi lokal, lalu juga ada National Park Police atau kepolisian dari taman-taman nasional yang ada di daerah di sekitar Washington DC ini. Ini memang ada penjagaan yang sangat ketat dibandingkan dengan inaugurasi Presiden Trump pada tahun 2017 yang lalu, di mana hanya 8.000 garda nasional yang diaktifkan pada saat itu. Woro. Virginia, apa temuan pemeriksaan FBI dan juga tindakan tegas dari Garda Nasional jelang pelantikan ini? Iya, pada Selasa sebelumnya ketika dilakukannya FBI melakukan vetting atau melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap 25.000 garda nasional yang bertugas untuk menjaga acara inaugurasi Joe Biden besok harinya ini. Namun dari hasil investigasi oleh FBI itu ditemukan sedikitnya 12 orang mereka berhentikan dari tugas untuk menjaga proses inaugurasi ini, dan 2 terbukti terlibat dalam kelompok ekstremis, di mana 2 kelompok ekstremis ini termasuk dalam kelompok yang ikut merencanakan atau ikut melakukan kericuhan pada tanggal 6 Januari. Ini dikarenakan juga hasil investigasi FBI sebelumnya yang menunjukkan mereka menangkap sekitar 300-an orang dan 100-an orang itu diperiksa, di mana mereka menemukan sedikitnya 21 orang yang terlibat dalam kericuhan pada tanggal 6 Januari kemarin itu adalah anggota militer atau kepolisian yang masih aktif ataupun yang sudah retire atau yang sudah pensiun ya. Jadi dari hasil pemeriksaan tersebut, maka mereka melihat perlu adanya vetting atau pemeriksaan lebih lanjut terhadap 25.000 pasukan Garda Nasional tersebut yang ditugasi untuk menjaga proses inaugurasi Joe Biden. Dan hasilnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Woro. Untuk mengantisipasi aksi-aksi anarkistis yang mungkin akan dihadapi, kalau kita lihat ada informasi sebelumnya pro-Trump juga kemudian ditemukan di jalan-jalan menggunakan senjata. Lokasi-lokasi mana saja yang dianggap krusial dan juga harus diwaspadai, Virginia? Ya, perlu saya konfirmasi sedikit lagi. Tadi yang disampaikan bahwa adanya demonstrasi yang dilakukan oleh pendukung Trump di Richmond, Virginia itu sebenarnya adalah demonstrasi anual atau tahunan yang dilakukan oleh para pendukung Second Amendment atau pemilik senjata ya. Dan itu acara tahunan yang selalu dilakukan setiap tahunnya untuk menyatakan bahwa mereka ingin agar hak mereka sebagai pemegang senjata di Amerika Serikat itu terus diberikan. Nah, di beberapa daerah memang ada, di beberapa negara bagian lain itu memang ada pendukung Trump yang turun ke jalan-jalan dan mempunyai rencana untuk turun dan menyatakan ke penolakannya terhadap pelantikan Joe Biden itu di gedung-gedung Capitol atau gedung DPRD di negara bagiannya masing-masing. Namun dari hasil rencana yang dilakukan itu, yang muncul itu jauh lebih sedikit daripada yang direncanakan. Woro. Apakah kemudian juga 50 negara bagian lainnya juga disiagakan dan juga mengerahkan keamanan? Dan juga tambahannya informasi yang kami dapatkan, Trump akan memberikan farewell speech. Apakah benar demikian, Virginia? Ya, untuk Garda Nasional yang diaktifkan saat ini sedikitnya 30 negara bagian itu sudah mengaktifkan Garda Nasional mereka masing-masing, dan itu totalnya sekitar 6.600 personel dan itu berbeda-beda ya setiap negara bagian. Nah, kalau kita lihat beberapa negara bagian yang kemarin itu ada rencana para pendukung Trump itu akan datang ke gedung Capitol itu,
jumlah turnout-nya itu sangat sedikit. Misalnya di Albany, di ibu kota New York, lalu di Minnesota, Oregon, New Jersey, setelah rencana yang elaborate atau setelah rencana yang sangat terperinci, ternyata yang muncul di gedung Capitol itu hanya sedikit orang saja. Nah, untuk farewell speech atau pidato perpisahan yang disampaikan oleh Presiden Trump, sekitar 1 jam tadi Presiden Trump menyampaikan pidato perpisahannya, agak tidak terduga ya, karena selama 1 minggu ini Presiden Trump itu jarang muncul di publik, dan kalau kita ketahui bahwa platform paling populernya Presiden Trump yaitu Twitter itu sedang di-ban dan tidak bisa, di mana dia biasanya menyampaikan pengumumannya atau menyampaikan pendapatnya itu lewat Twitter. Kali ini dia tidak punya platform itu lagi. Nah, farewell speech yang disampaikan oleh Trump ini sekitar sejam yang lalu meng-highlight atau menggarisbawahi pencapaian-pencapaian apa saja yang ia lakukan selama ini, termasuk pencapaian kebijakan luar negerinya yang paling terkenal, yang paling ia banggakan adalah Abraham Accord, di mana itu menormalisasi hubungan di Timur Tengah. Lalu juga ada ia menyatakan bahwa pembentukan atau pencapaiannya yang selanjutnya adalah pengembangan vaksin virus corona yang biasanya butuh waktu beberapa periode, tapi dalam masa pemerintahannya dia itu bisa dipercepat. Nah, ini adalah pencapaian yang dia sampaikan selama farewell speech-nya dia, namun dia juga menyampaikan bahwa movement atau gerakan yang ia pimpin akan masih terus berlanjut, dan sekalipun dia menyatakan bahwa ia akan meninggalkan Gedung Putih. Baik, terima kasih Virginia Gunawan, jurnalis VOA atas laporan Anda dari kawasan Capitol Washington DC. Kita nantikan laporan Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali.